Jorge Martin dulu menangis untuk Valentino Rossi saat idolanya itu terjatuh dan gagal menjadi juara dunia pada tahun 2006 di GP Valencia. Beberapa pembalap muda saat ini memang merupakan fans The Doctor, termasuk Marc Marquez. Namun kini dia menjadi lawan anak didik Valentino Rossi di lintasan, bahkan menjadi penantang gelar dunia Pecco Bagnaia. Kisah mendalam Jorge Martin dengan bendera di masa lalu hingga saat ini, dan alasan menggunakannya untuk selebrasi di MotoGP. Di Sachsenring, Jorge Martin memenangkan balapan sprint dan balapan utama minggu dengan begitu mendominasi jalannya perlombaan. Tapi siapa sebenarnya Jorge Martin? Kita akan bisa sedikit lebih mengenalnya kali ini. Dia adalah seseorang yang lahir dengan hasrat untuk balap sepeda motor. Sedemikian rupa sehingga dia dan orang tuanya telah melakukan tur keliling dunia sejak Martin masih sangat muda. Dan di Valencia 2006, bahkan Martin menangis karena Valentino Rossi jatuh dan kalah dalam perjalanan hidupnya di dunia balap hingga sekarang. Orang-orang yang berjasa untuk karirnya antara lain Alex Espargaro dan Fausto Gresini. Kecintaan pada sepeda motor ada bahkan sebelum Martin dilahirkan. Pasalnya Susana Almoguera dan Angel Martin, yakni orang tua Martin, adalah dua orang yang mengikuti balapan bahkan sebelum melahirkan pembalap yang bernama lengkap Jorge Martin Almoguera itu. Sebuah takdir dia tidak akan jauh dari dunia balap, tapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk memulai karir sebagai pembalap. Kisah pembalap Spanyol yang setelah 2 kali menang di Sachsenring digambarkan oleh semua orang sebagai anti-Pecco di tahun 2023 ini. Anti-Pecco artinya menjadi lawan kuat Francesco Bagnaia. Jika yang mengenal sejarah masa lalu Martin adalah sebuah kisah menarik, di mana Pecco yang kini menjadi lawannya adalah anak didik dari pembalap yang sangat diidolakannya, yakni Vale. Di dalam perjalanan karirnya selain ayah dan ibunya, yang tentunya dengan sepenuh hati mendukungnya, ada Alex Espargaro yang sudah seperti saudara. Dalam sebuah wawancara, Jorge Martin selalu mengingat orang-orang yang membantunya hingga dia menjadi seperti sekarang. Dia berujar, "Ketika saya masih muda, dulu saya numpang tidur dan makan di rumah Alex Espargaro. Dia juga meminjamkan motornya pada saya. Dia membantu saya sepanjang karir saya," kata Martin yang tak melupakan jasa Alex Espargaro dalam karir balapnya. Sehingga rumor dia ke Aprilia atas rekomendasi Alex Espargaro juga bisa saja terjadi melihat kedekatan kedua pembalap ini, jika Martin benar-benar tidak mendapatkan kursi di tim pabrikan Ducati. Namun melihat performa motor Aprilia RSGP saat ini, sepertinya di tim Pramac lebih punya potensi untuk menjadi juara dunia meskipun tidak semudah jika berada di tim resmi. Jorge Martin melanjutkan, "Alex memberi saya bantuan untuk balapan di beberapa momen dalam karir saya. Pada awal karir saya, dia termasuk orang pertama yang percaya pada kemampuan saya terlebih dahulu." Terlihat dalam caranya menjawab dalam setiap wawancara bahwa Martin akan selalu mengingat apa yang dilakukannya di masa lalu dalam hidupnya. Siapa orang yang berjasa dalam perjalanan karirnya, dan kepada siapa harus berterima kasih. Dan itulah mengapa setiap kali Martin menang, dia berlari untuk mendapatkan bendera. Sebuah bendera yang telah bersamanya saat sebelum menjadi pembalap atau sebagai penggemar dan menonton balapan. Dia mengelilingi sirkuit kejuaraan dunia dengan membawa bendera untuk memberi dukungan pada pembalap sejak pertengahan 1980. Dengan ibunya, Susana, dan ayahnya, Angel Martin. Saat Martin menjadi juara dunia Moto3 tahun 2018, dia berkata, "Bendera itu adalah yang dulu dia dan ayahnya bawa ke sirkuit sejak 1987 untuk menyemangati para pebalap Spanyol. Dan sekarang saya sudah bisa mengibarkannya sebagai juara dunia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mimpi yang menjadi kenyataan serta membutuhkan banyak usaha dan penderitaan untuk mencapainya. Tetapi sekarang terlihat bahwa itu sepadan." Bendera itu adalah kenangan bagi Susana, Angel, dan Jorge yang saat itu masih kecil, yang juga membawanya pada tahun 2006 di seri penutup Valencia, di mana itu adalah kejuaraan dunia penentuan gelar. Tetapi ini adalah pertama kalinya bagi Jorge bisa dekat dengan Rossi. Pada kesempatan itu saya bertemu Valentino Rossi. Dia mengelus kepala saya dan saya tidak keramas selama berminggu-minggu. Dalam balapan itu Rossi terjatuh dan Hayden lah yang memenangkan kejuaraan dunia. Saya tidak memungkiri bahwa dia membuat saya ingin menangis, katanya. Dan seperti biasa, jika seorang anak kecil menangis dan membawa bendera saat melihat idolanya kalah,
Mungkin Jorge Martin menghapusnya dengan bendera itu. Bendera yang saat ini merupakan elemen tak terpisahkan dari setiap momen kegembiraan. Dia juga memakainya sebagai jubah di Sachsenring. Bahkan sekarang dia sudah mapan sebagai pembalap kelas premier. Jika dulu kesulitan uang, sekarang hal itu tidak lagi menjadi masalah. Hingga kini dia sudah mengoleksi satu gelar dunia yakni di Moto3. Dan bertujuan untuk menempatkan satu lagi yang tertinggi di MotoGP. Mungkin dengan Ducati yang setelah kekecewaan tahun lalu dia berjanji akan tetap bersama tim merah. Saya merasa baik di Pramac dan motor saya. Meski bukan yang serba merah. Masih sama dengan pembalap tim resmi. Dari Ducati saya mendapat dukungan penuh. Saya ingin menghilangkan hal yang tabu bahwa pembalap tim satelit tidak bisa menang di MotoGP. Dan saya ingin memberikan gelar untuk diri saya sendiri, untuk Pramac dan juga untuk Ducati sendiri. Mungkin Martin tidak akan bisa juara dunia tahun ini, tapi itu tetap menjadi tujuannya. Dan menilai dari apa yang telah dilakukan di Sachsenring, pembalap muda Spanyol itu tampaknya telah mengatasi kelemahan ketidakkonsistenannya dan sedikit terlalu semangat yang sampai sekarang telah menunjukkan hasilnya di MotoGP. Pasang surut yang dia alami dalam tahap adaptasi tidak memungkinkan dia untuk segera membidik tujuan besar yakni gelar dunia. Tetapi yang tetap membuatnya berjuang untuk posisi yang diperhitungkan sejak balapan pertama. Dan dia akan selalu ingat semangat dari bendera yang dia bawa bersama dengan ibu dan ayahnya untuk menyemangati pembalap lain. Dia juga tidak lupa kenangan akan Fausto Gresini yang membuatnya tumbuh sebagai pembalap top dan dengan siapa dia memenangkan kejuaraan dunia Moto3 pada tahun 2018. Saat ditanya dalam sebuah wawancara, bagaimana jika Martin tidak jadi pembalap? Ingin bekerja sebagai apa? Jorge Martin adalah orang yang sederhana. Bukan seorang pembalap yang memiliki peliharaan yang terkenal di Instagram. Dia bukan orang yang memiliki lebih banyak tato. Dia bukan orang yang memiliki perahu mewah bahkan saat liburan mewah di Punta Cana dibayarkan oleh tim. Jorge Martin juga seorang pelajar. Nyatanya, selama masa krisis kesehatan melanda dunia, pembalap muda asal Spanyol itu memutuskan untuk mengambil bukunya dan mulai belajar menjadi ahli gizi. Kini Martin sedang berusaha mendekati impian puncaknya menjadi juara dunia MotoGP. Dia menemukan kembali kecocokan dengan Desmo Sedicinya dalam livery Pramac. Dia mencoba untuk meraih tujuan utamanya. Juga karena pada tahun 2021 di Portimao akan menjadi pembelajaran bagi Jorge Martin untuk tidak mempertaruhkan masa depannya. Setelah crash di Portimao itu, saya benar-benar harus berhenti mengambil risiko. Itu adalah hari-hari yang mengerikan karena menjadi pembalap adalah satu-satunya yang ingin saya lakukan. Tetapi ketika kita menemukan diri, kita berpikir bahwa kita mungkin tidak bisa balapan lagi karena cedera parah. Kita harus bereaksi. Apakah kita akan kembali balapan lagi atau harus menemukan pekerjaan lain? Dengan kata lain, Jorge Martin kini lebih dewasa sebagai pembalap.